Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT Perencanaan Pemasaran Global. Pemasaran global adalah proses memfokuskan sumber daya dan sasaran dari sebuah perusahaan terhadap peluang pemasaran global. Ada dua alasan yang menyebabkan perusahaan terlibat dalam pemasaran global: mengambil manfaat dari peluang untuk pertumbuhan dan ekspansi bisnis, dan untuk bertahan perusahaan. Yang kedua, konsep memahami peluang dan tantangan pemasaran global. Yang pertama, strategi pemasaran. Untuk memasarkan serta mengenalkan suatu produk maupun jasa pada konsumen, tentu saja dengan menggunakan rencana dan taktik yang matang. Dengan begitu, jumlah penjualan dapat meningkat. 2. Pengelompokan dan segmentasi pasar, yaitu kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan karakteristik atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. 3. Kepekaan terhadap lingkungan. Kemampuan untuk memahami lingkungan sosial, termasuk kebiasaan dalam sistem nilai lingkungan. Bentuk-bentuk utama dari komunikasi pemasaran. Yang pertama, personal selling. Yang kedua, advertising. Yang ketiga, sales promotion. Yang keempat, public relation. Mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif. Yang pertama, mengidentifikasi audiens yang dituju. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi tersebut. Yang ketiga, merancang pesan. Yang keempat, memilih saluran komunikasi. Yang kelima, menentukan total anggaran promosi. Yang keenam, membuat keputusan atas bauran promosi atau marketing mix. Yang ketujuh, mengukur hasil promosi tersebut. Yang kedelapan, mengelola dan mengkoordinasikan proses komunikasi pemasaran terintegrasi. Perkembangan peranan hubungan masyarakat dalam komunikasi pemasaran global. Para profesional humas dengan tanggung jawab internasional harus mampu melampaui hubungan media dan melayaninya lebih dari sekedar sebagai corong perusahaan. Mereka dituntut untuk secara serempak membangun konsekuensi dan pemahaman, menciptakan kepercayaan dan harmoni pada bicara dan mempengaruhi opini publik, mengantisipasi konflik dan menyelesaikan perselisihan. Salah satu konsep dasar dari praktik humas adalah mengetahui siapa yang menjadi pendengar atau pemirsa. Kegiatan humas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sponsorship marketing, yang kedua publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus usaha home dress industri milik Ibu Kikris Veronica yang berlokasi di daerah Kota Mojokerto, dijalankan pada tahun 2017 hingga sekarang. Awalnya dari usaha milik Ibu Veronica ini didasari dari keinginan membuat bisnis sendiri. Untuk mempromosikan usahanya, Ibu Veronica menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan e-commerce seperti Shopee, serta mengandalkan tetangganya yang bekerja di luar negeri. Setiap memproduksi dapat menghasilkan beberapa model baju dan beraneka motif yang terbaru. Wilayah pemasaran meliputi Jawa, Bali, serta wilayah luar negeri yaitu Malaysia. Kendala yang dihadapi Ibu Veronica dalam melakukan pemasaran yaitu kapasitas produksinya yang masih sedikit dikarenakan masih terkendala alat produksi yang masih minim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 mau mewawancari owner dari Home Dress Industry. Saya adalah Araf Maulana Sebagisan, dan ini teman saya Muhammad Afrizal Rizky Kurniawan, dan ini adalah owner dari Home Dress Industry. Saya Kikris Veronica selaku dari owner. Saya akan memulai wawancara terhadap owner tersebut. Apakah Anda sudah siap? Sudah. Ya. Kenapa Anda bisa memilih usaha di bidang home dress tersebut? Iya Mas, saya berjualan itu awal mulanya itu kayak gini. Kan dulunya itu sebelum jualan home dress saya itu berjualan tas impor ya Mas. Terus awal corona yang terjadi COVID itu kan pendapatan semua orang kan mulai turun.
Terus penjualan kan mulai sepi, terus gimana caranya saya ubah dari tas tetapi tetap menghasilkan gitu loh mas. Makanya saya survei pasar, nyoba berjualan daster dan omsetnya lumayan. Awal-awal pembukaan itu saya cuma restock 1 sampai 2 biji lah kayak buat tes pasarnya itu. Habis itu seiring berjalannya makin banyak dan alhamdulillah sekarang udah berjalan selama kurang lebih 1 tahunan. Awal usaha saya itu mulai April tahun lalu. Untuk omsetnya berapa Anda per bulannya, Mbak? Untuk awal aku berjualan itu sekitar udah beberapa bulan berjualan sih ya mas, itu nyampe omset 3-5 jutaan dan sekarang awal masuk tahun alhamdulillah udah naik sekitar 50% dari omset awal tadi. Oh iya, berarti cukup bagus juga Mbak ya. Iya. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan sesi wawancara bersama dengan Mbak Kikris Veronica. Mbak Kikris, apa saja hambatan yang dialami? Hambatan apa namanya soal distribusinya usaha Mbak? Biasanya hambatan distribusi di toko saya itu kayak gini mas, saya kan bergerak di reseller gitu buat dijual lagi orang-orangnya. Itu reseller itu sering kadang nggak ngambil, kelamaan gitu ngambilnya melebihi batas waktu yang udah saya tentukan sebelumnya sama dia. Kan saya mempunyai batas waktu pengambilan, misal mau dikumpulin dulu nggak apa-apa, nanti dikirim serentak gitu. Terus waktunya itu misalnya kan ada seperti reseller nakal gitu, dikasih waktu berapa untuk Biasanya saya kasih waktu 2 hari ya mas untuk pengambilannya maksimal itu untuk pengambilan di toko. Iya. Dan untuk pengiriman itu saya kasih waktu 3 hari, soalnya kan nanti biar ongkirnya orang-orang kan mintanya sekalian. Oke Mbak Kikris, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah ada customer lagi yang pernah membeli tebuan? Untuk dari awal saya berjualan sih sampai sekarang belum ada ya mas, tapi kemarin ada salah satu tetangga saya yang bekerja di luar negeri membeli produk saya dan mau dijual lagi di luar negeri nanti ketika dia balik ke sana bekerja. Ya baik teman-teman, itu tadi sesi wawancara dari owner Home Industry Dress.